Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeb Rizal dari kelas 1B Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan nomor BP 20 11 08 30 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yang pertama, kedudukan ilmu dan kehormatan ilmuwan dalam Islam. Kedudukan ilmu dalam Islam adalah sangat sentral, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia mengerjakan sesuatu pekerjaan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan sebagai landasan teoritis setiap pekerjaan. Ini sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra juz ke-17 ayat 36 yang terjemahannya, "Dan janganlah kamu mengikuti atau mengerjakan apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Vitalitas dan keutamaan ilmu juga terungkap dalam sanjungan dan kehormatan yang diberikan kepada para ilmuwan. Tersirat dalam wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW berupa kunci ilmu, yaitu membaca. Keutamaan ilmu sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehormatan para ilmuwan. Penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berilmu, serta ilmu sebagai milik yang boleh diandalkan untuk memikul jabatan atau kehormatan yang tinggi. Yang kedua, fungsi ilmu dalam memperkuat iman. Selain ilmu dapat mengangkat dan meningkatkan derajat manusia, memperluas cakrawala, serta memperkaya bahan pertimbangan dalam sikap dan tindakan manusia. Ilmu adalah sarana untuk mendekati kebenaran dalam berbagai bentuknya. Ilmu cinta kepada kebenaran. Kebenaran sesuatu yang multidimensional dengan berbagai manifestasinya. Di balik semua wajah-wajah kebenaran itulah tersirat kebenaran mutlak yang bersifat universal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berilmu, sumber kebenaran. Apabila lebih banyak ilmu seseorang, ia akan mampu lebih menyempurnakan sistem kendali kehidupannya. Sistem kendali yang efektif akan lebih memudahkan seseorang untuk meniti jalan lurus, Shiratal Mustaqim, menuju kebenaran mutlak untuk memperkuat iman. Yang ketiga, kunci membuka khazanah ilmu. Dalam Islam terdapat beberapa cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka khazanah ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan. Cara tersebut adalah: 1. Membaca. Ayat pertama yang diwahyukan serta ayat itu pula tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW dimulai adalah dengan perintah membaca. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, menulis. Demikian penting tulis baca sebagai kunci ilmu pengetahuan sehingga diabadikan dalam Al-Quran dalam Al-Qalam ayat 68 yang berarti pena atau alat tulis. Yang ketiga, menalar. Setelah membaca dan menulis sebagai kunci membuka khazanah ilmu untuk disebarluaskan dan dikembangkan, di dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong serta mengajak manusia untuk menalar atau memperhatikan, mengamati, menyelidiki dengan seksama secara logis dan analitis terhadap segala fenomena alam. Yang keempat, berdiskusi dan seminar. Selanjutnya, hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Hadis-hadis tentang ilmu meliputi keutamaan ilmu dan ilmuwan, peringatan kepada ilmuwan, dan sikap terhadap ilmu. Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan adalah, yaitu orang-orang yang berilmu adalah pewaris Nabi. Dan yang kedua, bahwa ilmu itu menambah mulia orang-orang yang sudah mulia dan meninggalkan seorang budak sampai ke tingkat raja-raja. Apabila datang kepadaku hari yang tidak bertambah ilmuku padanya, yang mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada berkatnya bagiku pada terbit matahari hari itu. Selanjutnya, isi langit dan isi bumi memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Yang kelima, kelebihan seorang mukmin yang berilmu dari seorang abid.
atau rajin beribadah kurang ilmu adalah seperti kelebihan terang bulan purnama dari bintang yang lain. Kelebihan seorang mukmin yang berilmu dari seorang mukmin yang abid adalah 70 derajat. Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya jalan ke surga. Bahwa sesungguhnya engkau berjalan pergi mempelajari suatu bab dari ilmu adalah lebih baik daripada engkau sholat sunat 100 kali. Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Menghindari majelis orang yang berilmu lebih utama daripada mendirikan sholat sunat 1000 rakaat, mengunjungi 1000 orang sakit, dan bertakziah 1000 jenazah. Selanjutnya, hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Hadis-hadis tentang peringatan kepada ilmuwan adalah sebagai berikut. Tidak wajar bagi orang bodoh berdiam diri atas kebodohannya, dan tidak wajar bagi orang yang berilmu berdiam diri atas ilmunya. Apabila manusia mempelajari ilmu dan meninggalkan sedangkan mereka berkasih-kasihan dengan lisan dan bermarah-marahan dengan hati, serta berputusan silaturahmi, maka kenalah mereka kutukan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka. Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, niscaya dia tidak bertambah dekat melainkan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bencana dari seseorang yang berilmu adalah lebih suka berkata-kata daripada mendengar. Yang binasa dari umatku adalah orang berilmu yang zalim dan orang beribadat yang bodoh. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya atau tidak mau menerangkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk mendapatkan harta dunia, maka ia tidak akan memperoleh bau harumnya surga pada hari kiamat. Orang yang sangat rugi nanti pada hari kiamat adalah laki-laki yang sewaktu di dunia dan memungkinkan untuk menuntut ilmu, lalu ia tidak mau untuk menuntut ilmu, dan seorang yang mengajar ilmu, lalu orang yang diajar mendapat manfaat dari ilmunya sedangkan dirinya tidak melaksanakannya. Selanjutnya, hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Hadis-hadis tentang sikap terhadap ilmu adalah sebagai berikut. Seorang bertanya, "Ilmu apa yang kau kehendaki?" Nabi menjawab, "Ilmu pengetahuan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pelajari olehmu ilmu yang kau minati. Pelajari olehmu akan ilmu dan belajarlah untuk mendapatkan ilmu dengan ketenangan dan kesopanan, dan bertawaduklah kepada orang yang mengajarkan ilmu. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai meninggal dunia." Selanjutnya, peringatan sesudah mendapat ilmu. Ilmu adalah sarana untuk mencari kebenaran dan mendekati kebenaran. Siapapun yang telah mendapat ilmu dalam disiplin apapun, semestinya mendayagunakan ilmunya dengan efektif, mendekati kebenaran lewat jalur disiplin masing-masing. Jika lebih dari satu disiplin ilmu yang dipunyai, maka pendekatan kepada kebenaran harus interdisiplin. Sudah semestinya bagi orang yang telah memiliki ilmu bahwa kebenaran adalah panglima dan fungsi ilmu adalah membantu menunjuk kepada kebenaran. Kegagalan dalam mendayagunakan ilmu untuk kemaslahatan dan kebenaran. Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an untuk diwaspadai oleh para ilmuwan. Selanjutnya, Al-Qur'an sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an membicarakan tentang penciptaan alam semesta, penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Seperti penciptaan tumbuhan, binatang ternak, dan penciptaan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Pembicaraan tentang penciptaan makrokosmos dan mikrokosmos itu dalam Al-Qur'an hanya memuat informasi universal,
yang mendorong manusia melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut dan detail tentang proses penciptaan dan kegunaan alam semesta ini, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa saja yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.